Shalom kekasih Kristus, senang kita masih diberi kesempatan untuk mendengarkan renungan pada hari ini. 1 minggu sudah renungan melekat dalam Tuhan membahas tentang kehendak Tuhan. Untuk itu hendaknya kita berjalan dalam kehendak Tuhan agar kita dapat mengenal Tuhan lebih dekat lagi. Sehingga apa yang menjadi sifat-sifat dan karakter Tuhan kita dapat mengenalnya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan yang indah pada hari ini, di mana kami terus semakin dibawa untuk mengenal pribadi-Mu lebih dalam lagi. Biarlah hari ini firman-Mu mencerahkan, memberi satu hal yang baru dalam iman percaya kami, untuk kami semakin tertanam di dalam Engkau, dan semakin dibaharui pikiran dan hati kami, agar melalui firman Tuhan inilah kami semakin mengenal sifat dan karakter-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, urapi hamba-Mu, biar kiranya Tuhan pakai untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan untuk kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Melekat dalam Tuhan bertema berjalan dalam kehendak Tuhan. Firman Tuhan terdapat dalam Amsal 16 ayat 2, demikian firman-Nya. Segala jalan orang adalah bersih menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Kekasih Kristus, Tuhan menguji hati setiap kita, agar kita menjadi pribadi yang semakin berkenan pada Tuhan. Untuk menjadi pribadi yang berkenan pada Tuhan, hendaknya kita menyelidiki hati dan batin kita. Sebagaimana yang dilakukan Daud, tercatat dalam Mazmur 27 ayat 2. Ujilah aku ya Tuhan dan cobalah aku, selidikilah hatiku dan batinku. Kekasih, bila kita melihat kehidupan Daud, ia bukanlah orang yang sempurna dan tidak mempunyai kesalahan atau dosa di hadapan Tuhan. Daud beberapa kali melakukan kesalahan di hadapan Tuhan, tetapi ketika dia bersalah, dia mau mengakui dan bertobat dari dosa. Dia juga senantiasa membuka hatinya agar bisa dikoreksi oleh Tuhan. Dia selalu meminta Tuhan untuk menyelidiki hatinya. Apa yang masih tersembunyi dalam hatinya, yang masih tidak berkenan di hadapan Tuhan, agar disingkapkan. Ini yang membuat Daud dapat senantiasa berjalan di dalam kehendak Tuhan. Kita tidak akan tahu jika kita berjalan ke arah yang salah. Seberapa pintarnya diri kita. Kita bukanlah manusia yang sempurna yang tidak pernah melakukan kesalahan. Oleh karena itu, kita harus memiliki hati yang terbuka dan mau dikoreksi agar hidup kita dapat tetap dalam kehendak Tuhan. Sama seperti Daud yang ditegur oleh Nabi Nathan ketika telah melakukan dosa, maka Tuhan juga bisa memakai orang lain untuk menegur kesalahan yang kita lakukan. Oleh karena itu, nasihat maupun teguran yang diberikan oleh orang-orang terdekat kita akan berguna bagi hidup kita agar kita tetap mengetahui apakah kita berjalan dalam kehendak Tuhan dengan baik dan benar atau tidak. Kekasih, jangan kita lupa diri, apalagi tamak atau serakah ketika menerima kebaikan Tuhan dalam hidup yang Tuhan salurkan melalui orang lain. Contoh, jika tiba-tiba ada seseorang bertanya kepada kita tentang keinginan kita dan berjanji akan memberikan apapun yang kita inginkan, maka apakah yang kita akan katakan? Pastilah kita akan baik-baik memikirkannya supaya permintaan tersebut benar-benar menguntungkan bagi kita. Jika diberikan 3 kesempatan, mungkin rasanya tidak cukup. 4, 5, bahkan 6 sekalipun mungkin tidak akan cukup. Ya, itulah hati manusia yang penuh dengan keinginan. Bahkan keinginan-keinginan itu selalu ada dalam hidup kita setiap hari. Itulah sifat manusia yang hanya fokus pada diri sendiri dan tanpa mengerti bahwa semua yang terjadi dalam hidup kita bukan semata-mata suatu kebetulan. Seharusnya yang kita lakukan adalah menyelaraskan keinginan kita dengan kehendak Tuhan. Untuk dapat mengetahui kehendak Tuhan tersebut dapat kita lakukan dengan cara berdoa, berdiam diri di kaki Tuhan, dan membaca firman-Nya membuat kita mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Terkadang tidak semua keinginan kita dikabulkan oleh Tuhan, sebab bisa saja keinginan itu justru membahayakan bagi keselamatan hidup kita. Bisa saja kita terjebak dalam keinginan yang tidak sesuai dengan kehendak-Nya. Oleh sebab itu, hal yang harus kita lakukan adalah memohon agar Tuhan memimpin langkah kita setiap hari, agar apapun
apapun yang kita pikirkan dan lakukan sesuai dengan kehendak-Nya. Percayalah, Tuhan menjadikan dan mengizinkan segala sesuatu untuk kebaikan kita. Mari kita bawa hidup kita agar berjalan dalam kehendak Tuhan. Sebab dengan cara demikian kita mengakui kebesaran Tuhan. Sehubungan dengan ini, mari kita lihat tentang pengakuan dari Raja Kafir, yaitu Raja Nebukadnezar. Nebukadnezar dalam kebesarannya memuji segala yang telah diperolehnya dan segala yang telah dibangunnya adalah karena kemampuan dan kehebatan dirinya sendiri. Pada saat itulah Tuhan menghukum Nebukadnezar sehingga dia menjadi tidak waras. Pada akhirnya Nebukadnezar sadar akan kebesaran Tuhan dan pada saat itu juga Tuhan mengembalikan segala kebesarannya sebagaimana tercatat dalam Daniel 4 ayat 34. Tetapi setelah lewat waktu yang ditentukan, aku, Nebukadnezar, mengenada ke langit dan akal budiku kembali lagi kepadaku. Lalu aku memuji yang maha tinggi dan membesarkan dan memuliakan yang hidup kekal itu. Karena kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal dan kerajaannya turun-temurun. Kekasih, hal yang selalu untuk diingat bahwa segala yang kita peroleh baik itu kepintaran, kemampuan, pekerjaan yang baik, posisi yang tinggi, pendapatan yang baik, harta kekayaan seperti rumah, kendaraan, dan yang lainnya adalah dari Tuhan. Semuanya itu diberikan bagi kita untuk dapat dikelola dengan baik. Semuanya adalah tetap milik Tuhan, tetapi dipercayakan melalui hidup kita agar kita dapat mengelola dengan baik sehingga dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Kita harus mengakui bahwa semuanya adalah karena kasih kemurahan Tuhan. Oleh karena kuasa-Nya lah kita dapat memiliki semuanya itu. Semua yang kita peroleh mempunyai maksud dan tujuan tertentu dari Tuhan, yaitu agar kita dapat menjadi kesaksian bagi segala bangsa. Melalui pengakuan akan kebesaran Tuhan, maka kita dapat senantiasa berjalan dalam kehendak-Nya. Memiliki hati yang senantiasa mau dikoreksi dan mengakui kebesaran Tuhan dalam langkah hidup kita akan membawa kita untuk tetap berjalan dalam kehendak Tuhan. Juga memiliki hati yang senantiasa mau dikoreksi dan mengakui kebesaran Tuhan dalam langkah hidup kita akan membawa kita untuk tetap berjalan dalam kehendak-Nya. Kekasih Kristus, mari bawa hidup kita menjadi pribadi yang dapat memerdekakan orang dari belenggu kehidupan, layaknya terang yang menerangi kegelapan. Karena itulah yang Tuhan inginkan pada kita sebagai warga kerajaan Allah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan pada hari ini. Sungguh mengajak kami, membawa iman dan percaya kami agar kami tetap berjalan dalam kebenaran firman-Mu. Berjalan dalam kehendak Tuhan adalah sesuatu yang tidak pernah merugikan. Bahkan senantiasa Tuhan bawa kehidupan kami menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik. Tuhan, semuanya ini kami berusaha apa yang kami terima, baik harta, kepintaran, kedudukan, dan semuanya itu karena Tuhan. Maka dari itu Tuhan pimpin setiap langkah hidup kami, biarlah kami berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami percaya ketika kami berjalan dalam kehendak-Mu, semuanya baik adanya. Ampuni kami jika kami menyalahi apa yang Tuhan pinta dalam kehidupan kami. Terima kasih. Ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kasih Kristus, mari kita akhiri dengan mengendahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang memberkati, melindungi, dan menyinari engkau dengan wajah-Nya, serta memberi engkau kasih karunia di mana Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan juga mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi, di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, share, dan subscribe.